Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Langit secara bertahap menjadi gelap pada saat Xiao Yan terbangun dari tidur nyenyaknya. Matahari terbenam yang turun di barat menyebarkan cahaya merah pucat ke jendela, membentuk titik cahaya yang pekat di tanah. Xiao Yan duduk di kursi, dan menatap selimut yang menutupi tubuhnya. Hatinya terasa sedikit hangat. Dia berdiri dan berjalan sedikit untuk menggerakkan tubuhnya sedikit. Setelah tidur sampai kenyang, rasa lelah tadi sirna. Menggantinya adalah wajah yang dipenuhi energi. Berderak, sementara Xiao Yan berjalan bolak-balik, pintu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Kepala manusia dengan hati-hati diperpanjang ke dalam. Setelah melihat Xiao Yan terbangun, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tertawa dan berkata, "Ketua, kamu benar-benar bisa tidur. Kamu telah tidur sepanjang pagi sampai malam." Petik 2. Keke, jadi ini Atai. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pelan saat melihat orang yang menjulurkan kepalanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya untuk meminta yang terakhir masuk dan tersenyum ketika dia bertanya, apakah Sun Er dan yang lainnya belum kembali. Keke, itu benar. Senior Sun Er dan yang lainnya membawa hampir semua orang dari Pans Gate. Namun melihat waktu, mereka akan segera kembali. Atai mengusap kepalanya dan tersenyum saat menjawab. Ini benar-benar terima kasih untuk kalian semua kali ini. Xiao Yan mengangkat secangkir teh dingin di sampingnya dan menyesap sedikit sebelum berbicara dengan lembut kepada Atai sambil tersenyum. Ketua, kamu terlalu sopan. Sekarang, semua orang adalah anggota Pans Gate. Semua anggota telah menerima perlindungan Anda, bagaimana kami tidak bisa berbuat apa-apa? Atai menanggapi dengan canggung. Dia terkejut dengan bantuan yang dia rasakan ketika Xiao Yan menyuarakan rasa terima kasihnya. Karena aku telah memutuskan untuk mendirikan gerbang Pan ini saat itu, secara alami aku harus bertanggung jawab atas semua masalah ini. Setelah pil obat terjual, saya akan membiarkan Sun Er membayar kalian semua 2 kali lipat energi api yang telah Anda sumbangkan. Masalah bisnis adalah masalah bisnis dan masalah pribadi adalah masalah pribadi. Mereka tidak bisa dicampur. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Mendengar ini, Atai baru saja akan menunda masalah saat dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dalam jumlah besar di luar pintu. Wajahnya langsung bersukacita. Senior Sun Er dan yang lainnya sudah kembali. Kata-katanya baru saja terdengar ketika pintu sekali lagi didorong terbuka. Sekelompok besar orang yang gembira menyerbu masuk. Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao memimpin mereka. Dari raut wajah bahagia mereka, ternyata mereka mendapatkan hasil yang cukup baik. Xiao Yan GG, kamu sudah bangun. Sun Er menegur semua orang untuk diam saat memasuki ruangan saat dia melihat Xiao Yan duduk di kursi. Dia segera berbicara dengan gembira. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sambil berkata, duduklah dan istirahat dulu. Melihat Xiao Yan masih tenang, Sun Er melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dangkal saat dia, bersama dengan wajah bersemangat Wu Hao dan Hu Jia, duduk di samping Xiao Yan. Anggota Pans Gate lainnya duduk di tanah karena kursi tidak cukup. Dalam sekejap, aula besar yang awalnya luas segera dikemas sampai penuh. Melihat semua orang telah duduk, Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er dan tersenyum saat dia bertanya, bagaimana? Tidak buruk, Sun Er tertawa pelan sebelum berbicara, kami telah menjual 30 pil pemulihan energi, dan 35 pil penyembuhan tubuh. Sedangkan untuk pil es tenang, kami telah menjual jauh lebih sedikit. Kami hanya menjual 14 dari mereka, karena pada awalnya ada masalah kredibilitas. Kami telah memutuskan bahwa pil pemulihan energi dihargai 1 hari dari energi api, masing-masing, sedikit lebih murah daripada pil musim semi kembali dari geng obat. Pil pemulihan tubuh juga dihargai 1 hari dengan energi api masing-masing. Sedangkan untuk pil es tenang, harganya masing-masing 3 hari dari energi api. Dengan menghitung dengan cara ini,
kami telah menjual pil untuk total 107 hari, energi api. Kami dengan cepat mencapai modal yang telah kami ambil. Menjual pil obat memang menggiurkan. Alis Xiaoyan sedikit dirajut saat dia awalnya mendengar jumlah yang dijual. Hatinya langsung terasa lega saat dia berbicara dengan lembut, memang dianggap lumayan. Pansget, kami menjual pil obat untuk pertama kalinya dan tidak memiliki kredibilitas apapun. Sangat sulit bagi orang lain untuk mempercayai efek dari pil obat yang kami jual. Harganya memang perlu sedikit lebih rendah. Adapun pil es tenang itu, harganya agak tinggi dan siswa biasa akan benar-benar enggan membelinya. Petik 2. Xiaoyan diam-diam menertawakan beberapa kata terakhir yang Sun Er ucapkan. Jika bukan karena dia mendapat bantuan api surgawi yang sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pembentukan pil, seorang alkemis biasa akan kesulitan mendapatkan keuntungan semacam ini meskipun mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Awalnya, kami tidak pernah berharap semua orang bisa membelinya. Sun Er tersenyum dan berkata, 10 siswa yang membeli Quiet Ice Pill cukup kuat. Selain itu, mereka tidak kekurangan 3 hari energi api ini. Oleh karena itu, mereka dengan skeptis membelinya. Namun, saya pikir setelah kita menunggu 1 hingga 2 hari, pil obat ini mungkin akan langsung hilang dalam sekejap. Petik 2. Iya. Xiaoyan mengangguk. Selama kredibilitas mereka dan efek pil obat tersebar di mana-mana, kemungkinan besar akan ada orang yang secara otomatis datang untuk membeli bahkan jika mereka tidak keluar dan menjualnya. Xiaoyan GG, saya menyarankan agar kita pertama-tama membeli bahan obat dengan semua energi api yang telah kita peroleh melalui gelombang pertama. Saat ini, geng obat belum bereaksi karena tiba-tiba kita tindakan. Namun, begitu mereka menemukannya, kemungkinan besar mereka akan mengambil tindakan. Sun Er ragu sejenak sebelum memberi saran. Kamu takut, gang obat, diam-diam akan membeli semua bahan obat. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Alisnya segera bersatu erat. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dasar dari geng pengobatan jauh lebih kuat dari kita. Setelah menjual pil obat selama bertahun-tahun, mereka menjadi sangat gemuk sehingga meluap dengan minyak. Jika mereka benar-benar ingin memotong sumber pil obat kami benar-benar akan mendapat masalah. Bagaimanapun, mereka benar-benar memiliki kemampuan finansial. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Sun Er menyuarakan pikirannya. Ai, kamu benar. Xiaoyan mengangguk berat saat dia berkata dengan suara yang dalam, kami benar-benar tidak bisa meremehkan geng pengobatan ini. Mulai besok, kirim semua orang untuk membeli bahan obat yang kita butuhkan. Petik 2. Iya. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat dia berdiri. Tatapannya menyapu anggota Pansget di dalam aula. Dia tersenyum dan berkata, setiap orang telah bekerja keras. Semua anggota yang telah berpartisipasi dalam penjualan hari ini masing-masing akan dapat memperoleh energi api. Selama 5 hari, setelah kami menjual pil obat, aku, Xiaoyan, akan melakukan apa yang aku katakan dan tidak akan memakan kata-kataku. Petik 2. Hidup ketua. Semua anggota Pansget di aula awalnya terkejut ketika mereka mendengar Xiaoyan berbicara tentang hadiah yang begitu besar dan besar. Segera, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Raungan bersemangat mereka hampir merobek langit-langit. Ada hampir 40 hingga 50 anggota dalam Pansget. Jika setiap orang diberi penghargaan energi api selama 5 hari, itu berarti seseorang harus mengeluarkan energi api lebih dari 200 hari. Kemurahan hati ini bisa dianggap sangat mewah bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi dalam. Jika itu di masa lalu, Xiaoyan secara alami tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Namun, sekarang mereka menjual pil obat, dan dengan keterampilan pemurniannya, energi api, cepat atau lambat akan mengalir tanpa henti. Karenanya, dia secara alami tidak perlu pelit. Adapun Atai dan yang lainnya yang menyumbangkan energi api untuk membeli bahan obat,
mereka akan dibayar 2 kali lipat pada saat itu. Ingat, semua orang tidak boleh menolak. Xiaoyan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Atai dan yang lainnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Anggota Pansgate hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah diblokir oleh kata-kata Xiaoyan. Namun, mereka juga sedikit terharu saat mereka tersenyum pahit. Sun Er dan dua lainnya tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan satu sama lain saat mereka mengamati semangat tinggi yang ditunjukkan oleh anggota Pansgate di bawah hadiah besar Xiaoyan. Semangatnya begitu tinggi sehingga tidak bisa menjadi lebih tinggi lagi. Setelah itu, masing-masing diam-diam memberi Xiaoyan jempol. Di hari kedua, anggota Pansgate membagi tenaga kerja mereka. Sun Er dan dua lainnya masih memimpin beberapa orang untuk menjual pil obat sementara Xiaoyan memimpin beberapa orang ke area pertukaran. Dia pada dasarnya menghabiskan semua energi api di tangannya untuk membeli bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki 3 jenis pil obat. Dia kemudian membawa semua orang kembali ke area siswa baru setelah dia membeli cukup banyak. Situasi penjualan di Sun Er dan pihak lain hampir 2 kali lipat dari kemarin. Beberapa dari orang-orang yang telah mengonsumsi nikmatnya pil obat secara diam-diam dan diam-diam memberitahu teman mereka tentang hal itu. Meskipun mereka dengan keras mengatakan kepada yang lain untuk tidak menyebarkan keegoisan mereka, nama dari 3 jenis pil obat telah menyebar ke seluruh akademi hanya dalam waktu semalam. Ini terutama terjadi pada pil es tenang. Efeknya, memungkinkan seseorang untuk meningkatkan waktu seseorang bisa berlatih di menara penyulingan ki langit yang berkobar, menyebabkan mata beberapa orang menjadi merah di tempat. Pada saat Sun Er dan sisanya kembali setelah hari kedua, sebagian besar pil obat pertama yang disaring sudah terjual seluruhnya. Sejumlah besar energi api yang telah mencapai tangan mereka menyebabkan seluruh gerbang Pan turun menjadi kegembiraan. Lebih dari 10 orang duduk di aula besar yang luas dan mewah. Suasananya agak menyedihkan dan memiliki beberapa gelombang gelap samar yang mengalir di sekitarnya. Seorang pria yang mengenakan jubah alkemis sedang duduk di kursi di posisi pemimpin sebuah meja besar. Ada kuali obat kuno tergambar di dadanya. Permukaan kuali memiliki 4 riak yang berkedip. Cahaya yang menusuk mata dari itu menyebabkan 10 lebih orang lainnya di ruangan itu kurang berani untuk melihatnya secara langsung. Siapa yang bisa memberitahuku saat seorang alkemis muncul di Pansgate ini? Pria itu akhirnya membuka mulutnya perlahan setelah suasana sunyi berlanjut untuk waktu yang lama. Suaranya yang rendah mengandung amarah. Pada saat ini, 3 pil obat ditempatkan di depannya. Itu adalah 3 jenis pil obat yang dijual kelompok Xiaoyan. Rumor mengatakan bahwa pemimpin mereka, yang juga Xiaoyan, menyempurnakan mereka. Seseorang di bawah menjawab dengan lembut. Dia sebenarnya juga seorang alkemis. Pria itu mengerutkan alisnya dan bertanya. Dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi satu. Masing-masing dari ketiga jenis pil obat ini lebih baik daripada yang kami jual. Harganya juga lebih murah. Pria itu menatap pil obat di depannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin, jika kita membiarkan reputasi mereka menyebar sepenuhnya, saya khawatir monopoli kita dalam penjualan pil obat akan hilang, dibalik secara langsung. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menonton sementara mereka menjadi lebih kuat, bukan? Seseorang berkata dengan cara yang agak berapi-api. Pria itu mengabaikan suara di bawah. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Setelah beberapa lama dia akhirnya berkata dengan suara gelap dan dingin, selidiki bahan obat yang mereka beli. Kami akan menggunakan 2 kali lipat harga untuk membeli apapun yang mereka beli. Geng obat, kami tidak memiliki banyak barang, tetapi kami memiliki banyak energi api. Petik 2. Ya Pak. Setelah mendengar pemimpin mereka berbicara, orang-orang yang ribut di bawah segera menanggapi secara serempak. Tepat sekali. Pansgate sepertinya memiliki konflik dengan White Gang, kan?
Pria itu tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia berkata dengan lemah. Ya, dikabarkan bahwa Xiao Yan pernah mengalahkan Fu Ao. Selain itu, dia secara terbuka memiliki konflik dengan Bai Cheng. Sungguh sekelompok siswa baru yang sombong, pergi dan temukan seseorang untuk mengundang kepala Bai Cheng. Saya memiliki beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengannya. Gerbang Pan ini benar-benar tidak mengetahui luasnya surga dan bumi. Bisakah satu Xiao Yan membalikkan langit? Petik 2. Xiao Yan mengamati angka yang telah mencapai angka tertinggi 348 pada kartu kristal api hijaunya di dalam aula besar. Dia tanpa sadar sedikit linglung dan dipenuhi dengan emosi. Sekarang setelah mereka memiliki rute penjualan pil obat ini, masalah menjadi frustrasi dan tertekan karena energi api dapat dianggap telah terlempar jauh di belakangnya. Pada saat ini, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao juga duduk di aula besar. Setelah 2 hari menjual pil obat mereka juga mendapatkan reputasi. Oleh karena itu, Gerbang Pan saat ini dapat dianggap telah berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menunjukkan wajah mereka secara pribadi selama penjualan. Sebagai gantinya, mereka hanya mengumumkan tempat penjualan tertentu dan membiarkan anggota Pan's Gate menunggu di sana. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu untuk mengumpulkan energi api di bagian akhir. Melihat sikap emosional Xiao Yan, Sun Er tertawa pelan. Meskipun menjual pil obat memang sangat menguntungkan, jika kita tidak memiliki kecepatan dan tingkat keberhasilan Xiao Yan GG dalam memurnikan pil obat, kita juga tidak akan bisa mencapai kesuksesan kita saat ini. Saya telah mendengar bahwa bahkan dengan seluruh pil penyulingan, gang pengobatan, hasil mereka setelah 1 hari hanya sedikit lebih baik daripada hasil Xiao Yan GG. Mari kita tidak membicarakan tentang sumber daya terlebih dahulu. Hanya upaya orang-orang itu akan menghabiskan banyak sumber daya manusia. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia hanya mengandalkan efek api surgawi dan bantuan dari Yao Lao di sampingnya. Dia bangkit dan meregangkan pinggangnya yang malas dan mulai merasa sedikit bosan. Dia telah memurnikan pil obat tanpa henti beberapa hari ini. Sekarang, pil obat cadangan yang dimiliki, Pan's Gate, sudah cukup untuk mereka jual selama seminggu. Oleh karena itu, saat ini dia memiliki lebih banyak waktu istirahat. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang terbiasa berlatih, merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia baru saja menembus bintang 8 belum lama ini. Jika dia melakukan retret lagi, itu mungkin berlebihan dan akan menghasilkan hasil yang buruk. Apakah orang-orang yang kami kirim untuk membeli bahan obat hari ini tidak kembali? Xiao Yan memasukkan kue ke mulutnya saat dia bertanya dengan suara samar. Pemurnian beberapa hari ini juga telah menghabiskan sebagian besar bahan obat yang telah mereka beli sebelumnya. Tapi mereka akan segera kembali. Sun Er mengangguk sedikit, namun, kata-katanya baru saja terdengar saat ketukan terburu-buru terdengar di luar. Segera, beberapa sosok manusia berlari masuk. Apa itu? Atai. Xiao Yan bertanya dengan heran saat dia melihat Atai dan yang lainnya terengah-engah. Ketua, terjadi sesuatu. Atai menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menenangkan nafasnya yang terburu-buru, dia akhirnya berbicara dengan ekspresi suram. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia menelan makanan di mulutnya dan suaranya juga perlahan menjadi dingin. Orang-orang yang pergi untuk membeli bahan obat hari ini semuanya kembali dengan tangan kosong. Kata Atai dengan marah. Seperti yang diharapkan, sepertinya geng pengobatan telah mengambil tindakan. Namun, kecepatan pembalasan mereka sangat cepat sehingga melebihi ekspektasi saya. Sun Er mengangkat alisnya dan berbicara dengan dingin. Mata Xiao Yan menyipit, beberapa kilatan dingin melintas di atasnya. Selain itu, saudara-saudara yang kami kirim untuk menjual obat juga diblokir oleh orang lain. Bahkan ada beberapa saudara yang pemarah yang ingin melawan, tetapi dipukuli oleh pihak lain sampai mereka terluka. Sekarang, sepertinya nilai jualnya sudah hancur.
Atai menggertakkan giginya saat dia berbicara tentang masalah terakhir yang membuatnya menjadi sangat marah. TL, saudara di sini tidak mengacu pada saudara-saudara. Sebaliknya mereka adalah orang-orang dari kelompok yang sama. Apa? Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi keempat orang di ruangan itu segera menjadi marah. Xiao Yan membanting meja di tempat dan berdiri. Ekspresinya begitu gelap dan dingin seperti awal dari badai besar. Geng pengobatan ini benar-benar berani menjadi sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa, Pansget, kami menyenangkan untuk dibuli? Wajah cantik Hujia gelap dan serius saat dia meraung marah. Mereka bukan orang-orang dari geng pengobatan. Atai menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, menurut laporan saudara-saudara kita, orang-orang yang datang untuk membuat masalah itu tampaknya adalah orang-orang dari geng putih. White Gang, Xiao Yan awalnya terkejut. Rasa dingin segera melintas di wajahnya. Xiao Yan berkata dengan kental, bajingan itu. Mereka pasti menolak untuk berhenti. Petik 2. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak bisa menahan masalah ini. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius. Dia merasakan banyak tatapan berapi-api menatapnya di dalam aula besar. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang gelap dan dingin, Atai, pergi dan kumpulkan semuanya. Ikuti saya untuk mencari geng putih. Karena mereka ingin menginjak kepala Pansget kami, saya harus memaksa mereka untuk dipukul juga. Petik 2. Baik. Ketua, ayo kita hancurkan mereka. Setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak meringkuk sekali lagi, gelombang darah panas dan kemerahan membanjiri wajah Atai. Dia mengangguk berat sebelum berlari keluar dari rumah pavilion. Setelah itu, semua orang mendengar teriakan nyaringnya. Xiao Yan GG, apakah kamu berencana untuk bertarung dengan geng putih sekarang? Sun Er merenung sejenak sebelum bertanya. Ayo bertarung saja. Selama periode waktu ini, Pansget telah menerima cukup banyak bullying dari White Gang. Jika kita terus mengabaikannya, itu tidak hanya akan meningkatkan prestise mereka tetapi juga akan menyebabkan kepala Pansget diarahkan dan dikutuk sebagai lemah. Kekejaman melintas di wajah Wu Hao saat dia tertawa dengan dingin. Wu Hao benar. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita juga akan memberitahu mereka bahwa, Pansget, kita tidak dimaksudkan untuk dianggap enteng. Mata Almond Hujia memelototi dengan marah saat dia berteriak. Karakternya awalnya adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Selama periode waktu ini, dia sangat menahan diri karena dia baru saja memasuki akademi dalam. Namun, dia tidak bisa membiarkan geng putih memprovokasi dan menghina mereka berulang kali dengan cara ini. Geng putih sudah berlebihan kali ini. Jika kita tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, itu mungkin akan menyebabkan saudara-saudara yang terluka menjadi kecewa. Ekspresi Xiao Yan membawa warna hijau yang marah saat dia mengangguk. Sesaat kemudian, dia menoleh ke arah Sun Er dan berkata, Sun Er, saranmu untuk membentuk atau menyewa sebuah kelompok untuk memanen obat yang kamu usulkan terakhir kali mungkin harus diajukan. Dengan kekuatan finansial dari geng pengobatan, kami tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas jika mereka ingin menghalangi jalan kami untuk mendapatkan bahan obat. Karenanya, kami hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Iya. Sun Er mengangguk sedikit dan berkata, saya akan mulai mempersiapkan ini besok. Xiao Yan mengangguk. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia berkata, untuk saat ini, semua orang akan meletakkan semua yang mereka lakukan dan mengikutiku ke geng putih. Kami akan memberitahu para bajingan di geng putih, bahwa jika mereka ingin menginjak gerbang Pan, yang penuh duri, akan menjadi angan-angan jika kaki mereka tidak meninggalkan noda darah. Iya. Orang-orang yang lewat datang dan pergi di jalan besar yang luas dengan deretan pepohonan memandang sekelompok besar manusia dengan aura pembunuh yang mengepul. Mereka tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan tatapan tertegun.
Sebagian besar dari kelompok besar orang ini memegang senjata yang bersinar di tangan mereka. Ekspresi wajah mereka yang galak menyebabkan orang-orang yang berada di samping merasa kedinginan. Hanya setelah mereka menyaksikan sekelompok besar manusia ini menghilang dari ujung pandangan mereka, barulah jalan yang dikejutkan sampai benar-benar sunyi, melepaskan gelombang bisikan pribadi. Apa yang orang-orang ini rencanakan untuk lakukan? Sikap mereka seperti mereka memiliki kebencian yang dalam. Apakah mereka berencana meretas seseorang? Petik 2. Dari tampilan lencana di dada mereka tampak seperti anggota Pansget kan. Pansget yang baru-baru ini mulai menjual pil obat. Jangan bilang bahwa pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka adalah Xiao Yan, yang dikabarkan telah mengolah pil obat itu. Petik 2. Saya mendengar bahwa anggota White Gang telah mengacaukan tempat penjualan Pansget. Dari kelihatannya, Pansget seharusnya menuju ke White Gang, kan? Hihi, kali ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Akademi dalam yang tenang menjadi sedikit lebih berisik karena Pansget yang tiba-tiba menjadi haus darah. Banyak siswa mengadopsi niat untuk melihat kesenangan saat mereka masing-masing berlarian dan memberitahu satu sama lain. Dalam waktu singkat, itu menarik sebagian besar orang yang penasaran saat mereka menyerbu ke tempat geng putih berada. Lagi pula, pertempuran faksi besar berskala besar semacam ini sangat jarang terjadi meski ada banyak perkelahian di akademi dalam. Kabar buruk, Chief. Pintu kamar yang dipenuhi dengan tawa yang tak henti-hentinya tiba-tiba dibuka. Sosok manusia bergegas masuk dengan tergesa-gesa saat dia berteriak dengan keras. Ada masalah apa yang membuatmu begitu panik? Bai Cheng, yang berada di kursi pemimpin, sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan tidak senang. Kemarin, geng obat menawarkan harga yang membuatnya sangat tertarik hanya untuk membuatnya membuat masalah dengan gerbang PAN. Dia awalnya sangat tidak suka dengan Pansget. Bagaimana dia tidak akan senang sekarang karena ada seseorang yang bersedia membayar harga yang mahal untuk membuat mereka mogok. Oleh karena itu, dia telah berjanji untuk melakukannya pada saat pihak lain membuka mulutnya. Selama mereka mendapat dukungan dari Fire Energy, dari Medicine Gang, Bai Cheng akan dapat menukarnya dengan gulungan Do Teknik yang kuat dari Do Teknik Hall. Pada saat itu, posisinya di peringkat kuat kemungkinan akan bisa naik sedikit. Pikirannya terganggu oleh teriakan seseorang pada saat ini secara alami menyebabkan dia tidak memiliki ekspresi yang bagus. Xiao Yan telah memimpin anggota Pansget untuk menyerang ke arah kita, White Gang. Bai Cheng awalnya sedikit terkejut saat mendengar ini. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis setelah dia pulih. Dia tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak, sungguh tak terduga bocah ini memiliki karakter yang begitu berdarah. Namun, ini seperti telur ayam yang bertabrakan dengan batu. Dia hanya memintanya. Petik 2. Pansget, yang bahkan tidak memiliki satupun, Dowling, ingin bertengkar hebat dengan kita, White Gang. Ketua, terakhir kali itu karena aku yang menyebabkan kami tidak diizinkan untuk menyentuh mereka selama setengah tahun. Sekarang mereka telah datang dan mencari kita sendiri, taruhan ini tentu saja tidak akan berguna. Wajah Fuao memerah saat dia berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Bai Cheng menatap acuh tak acuh pada Fuao yang sangat bahagia sebelum dia dengan dingin tertawa, kamu juga tidak boleh terlalu ceroboh. Dikabarkan bahwa teknik Do Lotus api orang itu adalah sesuatu yang bahkan Leina tidak cocok untuknya. Aku takut bahkan dalam pertarungan langsung, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Petik 2. Wajah Fuao sedikit memerah saat mendengar kata-kata Bai Cheng. Mulutnya tetap keras saat dia berbicara, teknik Do semacam itu mungkin kuat, tetapi tampaknya dengan kekuatannya, menggunakannya sekali sehari mungkin adalah batasnya. Selama aku bisa menahan satu gelombang, bukankah dia akan seperti sekumpulan tanah liat lunak tanpa perlawanan, mengizinkanku untuk membentuk sesukaku. Petik 2. Apa gunanya mengatakan ini sekarang?
Segera kumpulkan orang-orang kami. Sejak Pansgate telah datang dan mencari masalah dengan kemeriahan yang besar, White Gang, kami tidak dapat menunjukkan sedikit pun tanda-tanda pemalu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di Akademi Dalam? Bai Cheng memarahi sekali sebelum dia menjerit tajam. Iya, semua orang di ruangan itu segera menanggapi serempak setelah mendengar perintah Bai Cheng. Mereka segera keluar dari kamar. Mereka mulai berteriak keras untuk mengumpulkan anggota geng. Aura dingin menutupi wajah Bai Cheng saat dia mendengar keributan di luar. Dia berkata dengan senyuman dingin, "Karena kamu sendiri yang datang mencari kami, kamu seharusnya tidak menyalahkan aku. Kali ini, jika saya tidak menyebabkan Anda semua kehilangan reputasi Anda di Akademi Dalam, saya akan mempermalukan peringkat saya di peringkat kuat. Sekelompok pemula yang tidak tahu luasnya surga dan bumi." Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Bai San menyikat lengan bajunya. Wajahnya mengandung ejekan dingin saat dia melangkah keluar ruangan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.